Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bilang sudah anyep, hambar, gak ada rasa lagi kepadamu. Tanda dia akan tergila-gila kepadamu. Ya. Jadi ya, manusia itu memang sifatnya cepat jenuh dan cepat bosan ya. Dan tidak pernah puas. Ada kisah Abu Nawas ya. Abu Nawas ini adalah seorang yang amat sangat bijaksana di zamannya. Kita banyak mengenal beliau melalui kisah-kisah humor ya. Tetapi sesungguhnya di balik setiap kisah humor beliau itu terkandung begitu banyak hikmah dan pelajaran. Cuman disampaikan dengan cara pendekatan yang humoris itu tadi. Jadi ketika suatu hari ada orang ya datang ke Abu Nawas dan bercerita bahwa semakin hari dia merasa bosan dengan rumahnya dan rumahnya terasa semakin sempit. Ya. Terus kata Abu Nawas, kalau begitu kamu pindah, beli rumah baru, rumahmu yang sekarang kamu jual. Jawab orang itu tidak mungkin dijual karena rumah itu milik orang tua saya dan orang tua saya tidak memperbolehkan menjualnya. Apa yang harus dilakukan agar rumah itu terasa menyenangkan lagi, terasa tidak sempit dan seterusnya. Kemudian kata Abu Nawas, kalau begitu kamu beli 1 ekor kambing dan taruh di ruang tamu. Aneh pikir orang yang minta nasihat tadi. Tapi dia lakukan ya karena dia tahu persis kan reputasi Abu Nawas ini sebagai seorang ahli nasihat, seorang arif yang sangat bijaksana dan dihormati. Dia beli 1 ekor kambing dan tinggal bersama 1 ekor kambing di rumahnya, juga tentu dengan anggota keluarganya yang lain. Jalan 1 bulan dia datang lagi ke Abu Nawas. Bagaimana dia bilang rumah saya justru terasa makin sempit sekarang gara-gara ada kambing itu. Kata Abu Nawas kemudian, nah setelah ini kamu beli 1 ekor anak unta dan bawa masuk ke dalam rumah. Bawa tuh 1 ekor anak unta, taruh di dalam rumah juga. Tentu rumah menjadi terasa lebih sempit lagi. Kemudian 1 bulan lagi beliau pergi ke Abu Nawas dan protes. Rumah saya bukannya tambah nyaman, bukan tambah lapang, tapi tambah sempit dan tambah tidak nyaman. Oke, kata Abu Nawas, kalau begitu sekarang kamu beli 1 ekor keledai. Ya, keledai itu tunggangan yang seperti kuda tapi lebih kecil. Taruh di dalam rumah. Kemudian dibelilah 1 ekor keledai ya, ditaruh di dalam rumah. Tentu rumah menjadi semakin tidak karu-karuan rasanya, semakin sempit, aroma macam-macam dan seterusnya. 1 bulan kemudian beliau kembali ke Abu Nawas dalam keadaan wajah yang pucat, kurang tidur, kurang istirahat. Bagaimana mau istirahat ketika dia baru mau tidur ya, kambingnya bersuara, keledainya bersuara, anak untanya bersuara, dan seterusnya.
Jadi dia datang ke Abu Nawas dalam keadaan lemes, pucat, ya, kurang istirahat, stres, dan seterusnya. Jauh lebih stres daripada pertama kali dia datang menemui Abu Nawas. Dia ceritakan, jadi tambah stres sekarang. Apa kata Abu Nawas? Kalau begitu, sekarang kamu jual, ya, 1 ekor kambing itu dan balik ke sini lagi 1 bulan kemudian. Seperti biasa. Dia jual 1 ekor kambing. 1 bulan kemudian dia kembali. Ditanya oleh Abu Nawas, bagaimana rasanya? Ya, agak lumayanlah daripada bulan yang lalu. Sedikit lebih lega, sedikit lebih sepi, katanya begitu. Nah, kalau begitu sekarang kamu jual anak unta itu, ya. Kemudian dia pulang, dia jual anak unta itu. 1 bulan kemudian dia kembali lagi ke Abu Nawas. Ditanya oleh Abu Nawas, bagaimana rasanya? Lebih lega. Ya, tapi masih ada ganjalan lah, karena masih ada 1 ekor keledai di rumah itu. Oke, kata Abu Nawas, kalau begitu kamu jual sekarang. Keledai itu 1 bulan kemudian kamu kembali ke saya. Dia jual keledai itu, 1 bulan kemudian dia kembali menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas bertanya, apa yang kamu rasakan sekarang? Dia jawab, saya merasa lega, rumah terasa luas, tenang, ya, saya bisa istirahat, badan saya terasa sehat, hati saya jadi senang. Ya, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Rumahnya sama, orangnya sama, ya, tapi ternyata seiring keluar masuknya persoalan, rasa di rumah tadi, seiring perjalanan waktu, bisa berubah. Pertama, dia merasakan bahwa rumahnya sudah tidak menyenangkan, terasa sempit, ya, dan seterusnya. Tetapi ketika persoalan-persoalan baru yang datang berhasil dikeluarkan, dia merasa bahwa rumah yang beberapa bulan yang lalu dia rasakan sempit, tidak menyenangkan, dan seterusnya, sekarang menjadi rumah yang paling lega, paling menyenangkan, dan seterusnya. Ya, itulah kira-kira gambaran rasa hati mantan. Banyak mantan, ya, yang kemudian mengatakan sudah hambar, sudah anyep, sudah tidak ada rasa kepada Anda. Itu kan sekarang. Ketika berpisah, akan datang, akan pergi begitu banyak persoalan ke dalam kehidupannya. Termasuk juga persoalan dengan pasangan barunya. Yang sangat mungkin ketika dia bersama dengan pasangan barunya itu, dia baru akan menyadari bahwa Anda jauh lebih baik daripada pasangan barunya, jauh lebih menarik, jauh lebih menyenangkan hati, dan seterusnya. Ya, nah, karena itu ketika hari ini mantan mengatakan sudah anyep, sudah hambar, sudah tidak ada rasa kepada Anda, ya, sangat mungkin beberapa bulan kemudian dia akan tergila-gila kembali kepada Anda. Oleh karena itu, ya, ketika kita membenci sesuatu, jangan membenci dengan cara yang berlebihan. Karena ketika bencinya berlebihan, suatu saat nanti akan jatuh cinta pula dengan cinta yang berlebihan. Karena itu di dalam sebuah hadis dijelaskan, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna bakhidaka yauman ma
wa abghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Ya, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna baghidaka yauman ma. Ketika kamu mencintai seseorang, maka cintailah orang itu dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Ya, wa abghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Jadi rumusnya sederhana. Ketika orang hari ini mengatakan sangat membenci kita, maka suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling mencintai kita. Ya, demikian. Semoga mantan bisa kembali kepada Anda dalam keadaan yang lebih baik. Teruslah berdoa, insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, mantan akan kembali mencintai Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.